Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa channel Sifa Assalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang fadilah ilmu, pemirsa. Ilmu apa? Yaitu ilmu agama tentunya, yaitu ilmu yang mengatur, yaitu akidah kita, ilmu yang mengatur tentang tata cara ibadah kita, ilmu yang mengatur tentang keimanan-keimanan kita, pemirsa. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud, ya Ibnal Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamas qalaman wala taktub harpan, khairun laka min itki alfi raqabatin. Ibnu Mas'ud, duduknya kamu di tempat majelis ilmu, dikala kamu sedang mencari ilmu, duduknya kamu 1 jam, maka itu lebih baik, lebih bagus daripada memerdekakan, membebaskan budak-budak. Mungkin di Indonesia tidak ada budak ya, itu di Arab biasanya. Budak-budak itu adalah manusia-manusia yang menjadi budak, pemirsa, karena dari rampasan perang, dari boyongan perang itu dijadikan budak, pemirsa. Dan budak-budak itu dipekerjakan, kemudian bisa dijual belikan, kemudian bisa diperlakukan apa saja karena hidupnya menjadi budak, pemirsa. Dan kalau kita memerdekakan budak satu, itu luar biasa, amalnya besar sekali, pemirsa. Kadang orang yang beriman itu sengaja membeli budak-budak tersebut, dibeli kemudian dibebaskan, dimerdekakan, karena ingin ganjaran, ingin amal dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saja memerdekakan budak amalnya besar sekali, pemirsa, apalagi ini memerdekakan budak sebanyak 1000. Nah, itu keutamaan kita mencari ilmu, duduk di majelis ilmu 1 jam, keutamaannya lebih sama dengan memerdekakan 1000 budak, pemirsa. Itu keutamaan ilmu. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghafarallahu lahu qabla ayyatua. Barang siapa melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, pemirsa dari rumah berjalan menuju majelis ilmu, atau anak-anak kita berjalan dari rumah ya, apalagi yang pesantrennya jauh, itu melewati beberapa kota, beberapa provinsi untuk mencapai pesantrennya, untuk mencari ilmu. Itu keutamaannya, yaitu ghafarallahu lahu, Allah mengampuni dosanya sebelum orang itu melangkah, pemirsa. Sebelum melangkah Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Tapi kebanyakan di desa-desa majelis ilmu itu sepi, pemirsa. Orang segitu banyaknya paling 30, 40, 50 ke majelis ilmu. Padahal keutamaannya itu banyak sekali, pemirsa. Ya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadara ila wajhil alim, man nadara ila wajhil alim nadrotan papariha. Papariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadroh malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa melihat wajah sang gurunya, pemirsa, gurunya yaitu kiainya, ulamanya yang mengajarkan kita ilmu, kita lihat wajahnya dengan penuh kebahagiaan, maka pandangan tersebut Allah jadikan malaikat. Allah jadikan malaikat yang mana malaikat itu memintakan ampunan kepada Allah untuk kita sampai yaumil qiyamah. Itu keutamaannya ilmu, pemirsa. Semakin tinggi ilmu manusia ya, seperti orang alim
Alim itu artinya berarti orang yang banyak ilmu agamanya, orang yang pintar ilmu agamanya, bukan alim. Bukan alim berarti pendiam, pemirsa. Alim itu bukan pendiam. Orang pendiam tidak bisa disebut alim ya. Orang alim itu yaitu orang yang banyak ilmu agamanya, yang pintar ilmu agamanya, itulah orang alim, pemirsa. Orang semakin alim, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi derajatnya, pemirsa. Semakin tinggi derajatnya, orang tersebut tidak mudah meremehkan, tidak mudah merendahkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Mari pemirsa, kita kaji kembali, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Pada suatu waktu, Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di Gunung Turisina, pemirsa. Di situ Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, dan itu dikutip dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Bahwasannya Allah benar-benar telah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan itu kejadian yang kedua kalinya. Nabi Musa diundang oleh Allah ke Gunung Turisina. Pada ketemuan itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, hai Musa, carilah orang yang paling hina, carilah makhluk ya, carilah makhluk yang paling hina di dunia ini. Kemudian besok kamu kembali lagi ke sini, bawalah makhluk yang anggap kamu hina, bawalah ke hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ya Allah, labbaik ya Allah, baiklah akan saya laksanakan. Saya akan mencari makhluk yang kau perintahkan untuk dibawa ke sini, yaitu makhluk yang paling hina di dunia ini. Kemudian Nabi Musa turun gunung. Pertama Nabi Musa masuk ke pasar. Di situ melihat orang yang sedang mabok-mabokan, malakin orang, minta duit ke orang, ya, main pukul ke orang. Mungkin di kita itu dikenal dengan preman ya, pemirsa. Lalu Nabi Musa berucap, mungkin inilah yang dimaksud makhluk yang paling hina, kata Nabi Musa. Tapi kemudian Nabi Musa berpikir, orang ini memang pendosa. Orang ini mabuk-mabukan, judi, mukul orang, malakin orang. Tapi pada suatu saat nanti orang ini bertobat kepada Allah, lalu orang ini mendapat ridhonya Allah, orang ini dimuliakan oleh Allah, maka orang ini bukan makhluk yang hina. Saya tidak berani memutuskan ini adalah makhluk paling hina. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Musa tidak jadi untuk menilai makhluk tersebut adalah makhluk paling hina. Nabi Musa tidak berani. Kemudian Nabi Musa berjalan lagi, mencari lagi, yaitu untuk mencari orang yang manusia atau makhluk yang paling hina di dunia ini. Kemudian Nabi Musa ketemu dengan orang gila, pemirsa. Orang gila udah bau, kotor, dekil, telanjang. Kalau mau makan nyuri ya, di pasar nyuri apapun makanan, dicuri kemudian dimakan. Lalu Nabi Musa punya pikiran bahwa mungkin inilah makhluk yang paling hina. Tapi Nabi Musa berpikir dengan kesalehannya. Dan kesalehannya Nabi Musa berpikir, ini adalah, memang ini adalah seperti makhluk yang hina. Tapi orang gila itu kan ghairu mahkum. Orang gila itu tidak kena hukum, tidak kena hukum agama. Mau dia mencuri, mau dia membunuh sekalipun, tidak ada hukuman dari Allah. Ya, mau dia berbuat baik seperti sholat, ya, sholat itu pun tidak akan dicatat amal baik. Mencuri, membunuh sekalipun tidak akan dicatat amal buruk, karena orang gila itu adalah ghairu mahkum, tidak kena hukum. Lalu Kanjeng Nabi Musa ambil kesimpulan bahwa ini bukan makhluk yang hina, karena makhluk ini adalah ghairu mahkum. Mau dia berbuat apapun, ini ghairu mahkum.
Ini tidak bisa dikatakan makhluk yang paling hina. Kemudian Nabi Musa merasa tidak menemukan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu makhluk paling hina di dunia ini, makhluk paling rendah di dunia ini. Besoknya Nabi Musa menuju Gunung Turisina kembali, pemirsa. Di perjalanan melihat seekor anjing yang budug, korengan, ya, kotor, dekil. Nabi Musa pun berpikir, mungkin ini makhluk yang paling hina di dunia ini. Tapi kemudian dengan kesalehannya Nabi, ya, namanya juga derajat Nabi, pemirsa. Bukan seperti kita. Mungkin kalau kita disuruh coba carikan makhluk yang paling hina di dunia ini, mau berapa truk? 1 truk, 2 truk, 3 truk, saya sanggup. Mungkin kalau kita begitu, pemirsa. Tapi Nabi Musa dengan derajat nabinya, dengan kesalehannya, tidak semudah itu Nabi Musa merendahkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa. Kemudian setelah melihat anjing tersebut, Nabi Musa berpikir kembali, pemirsa. Ini memang menjijikan. Ini memang najis. Najisnya mughalladah. Apabila terkena najis anjing tersebut, maka orang tidak akan sah beribadahnya, kecuali dicuci dulu dengan 7 kali memakai tanah, ya. 1 kali pakai air, pakai tanah, pakai air lagi, pakai tanah lagi, pakai air lagi, pakai tanah lagi, sampai 7 kali baru hilang najisnya. Itulah najis anjing yang dinamakan najis mughalladah, pemirsa. Udah najis, dekil, korengan, tapi Nabi Musa kemudian berpikir, ini memang najis, ini memang korengan. Saya tidak bisa berkesimpulan ini adalah makhluk paling hina. Karena anjing itu kan, menjadi anjing itu bukan permintaan dia. Ya Allah, jangan jadikan saya anjing, jadikanlah saya manusia. Kan tidak seperti itu. Tapi dengan takdir Allah, makhluk tersebut dijadikan anjing, gitu. Makhluk tersebut dijadikan anjing. Dengan takdirnya, anjing itu jadi anjing karena kehendak Allah, diciptakan oleh Allah. Dan anjing, waktu penciptaan itu, anjing tidak meminta, ya Allah jadikanlah saya manusia, jangan jadikan saya anjing. Tidak. Oleh sebab itu, Nabi Musa tidak bisa menganggap anjing itu adalah anjing paling makhluk paling hina di dunia ini. Kemudian Kanjeng Nabi Musa terus naik ke Gunung Turisina, ketemu kembali dengan Allah. Allah menanyakan, hai Musa, mana yang saya perintahkan? Kamu kan disuruh membawa makhluk paling hina di dunia ini, tapi kamu tidak membawa satupun. Ya Allah, maafkan hamba. Saya tidak berani merendahkan makhluk-makhluk-Mu, ya Allah. Sungguh, saya tidak dapat menemukan makhluk yang paling hina di dunia ini. Itulah. Allah menguji kenabian Nabi Musa, dan derajatnya Nabi seperti itu, pemirsa. Tidak bisa meremehkan makhluk Allah yang lainnya, tidak bisa merendahkan makhluk Allah yang lainnya. Mungkin kalau kita 5 truk, 3 truk, mungkin kita sanggup. Semua anjing kita angkut, semua orang gila kita angkut, ya pemirsa. Karena jangankan kepada makhluk-makhluk yang sudah kita sebutkan tadi, kadang-kadang kita kepada tetangga kita saja meranggap remeh, ya. Kepada orang yang di bawah kita, baik itu secara ekonomi, secara ilmu, secara kepangkatan, secara derajat, kita mudah meremehkan orang, pemirsa. Tapi Nabi Musa tidak, pemirsa. Itulah kenabian Nabi Musa alaihi salam. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya juga dari Nabi Musa alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu, pemirsa. Insyaallah semoga pengajian ini, bab dari ini, Allah memberi kita amal baik, amal yang banyak, karena kita berniat mencari ilmu, berniat thalabul ilmi. Semoga kita semua termasuk dalam hadis Nabi, man ta'allama baban minal ilmi
Barang siapa mencari ilmu satu bab dari ilmu, kana abdulu min ayyu sholat ala parokaatin. Barang siapa mencari ilmu satu bab, ya, malu, kemudian kita amalkan, maka itu lebih utama dengan 1000 rakaat sholat sunnah, pemirsa. Maka dari itu rajin-rajinlah kita mencari ilmu. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.